Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan sejahtera. Ya, tidak terasa ya, kita sudah akan memasuki materi di semester genap dari kelas 12. Nah, kali ini bahasan kita yaitu tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas. Ya, pernah dengar kata-kata kearifan lokal? Nah, ini diwakili untuk ilustrasi gambar contohnya di sini adalah ada sekelompok anak bermain tradisional, ini namanya egrang, dibuat dari bambu ya. Ini butuh keterampilan nih. Ya, pada waktu belum terampil ini dibuat pijakan untuk berjalan-jalan itu rendah dulu. Lama kelamaan anak-anak akan memindahkan pijakannya ini ya ke lebih tinggi ya. Kalian pernah membuatnya ya, ini ya tentunya ini adalah di wilayah tempat yang banyak pohon bambunya ya. Jadi ini dibuat secara bergotong royong, anak-anak ini gratis ya. Jadi hanya mencari bambu-bambu yang tidak dimanfaatkan ya untuk permainan gitu. Luar biasa. Ini adalah salah satu dari contoh bagaimana kearifan lokal di dalam permainan tradisional. Nah, para pembelajar sekalian, sebenarnya apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, dan nanti bagaimana kita diharapkan untuk melaksanakan pemberdayaan komunitas. Nah, tentunya mari kita bersama-sama melihat dulu kompetensi dasar yang diharapkan sehingga kita termotivasi untuk memahami tentang kearifan lokal ya. Nah, kita lihat di kompetensi dasar 34 ini tentang pengetahuan. Diharapkan semuanya mampu mendeskripsikan pengetahuan bagaimana melakukan strategi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah globalisasi. Ya, jadi tentunya di sini bagaimana kita melakukan strategi pemberdayaan dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal ini, kita harus paham dulu tentang kearifan lokal itu sendiri ya, sehingga kita bisa melakukan strategi di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Sini ada gambaran untuk contoh bagaimana kita memahami tentang suatu kearifan lokal ini di semua sektor ya, paling tidak contoh di sektor-sektor kehidupan. Nah, ini mewakili tentang pola mata pencaharian. Ada kearifan lokal di mata pencaharian kita sebagai masyarakat agraris. Ini contohnya bagaimana bersawah ya, bagaimana daur ulang untuk melakukan kegiatan mata pencaharian ya, dalam kaitannya dengan produksi pertanian. Kemudian di sini ada bagaimana masyarakat saling bergotong royong untuk bersama-sama membantu memindahkan rumah. Ya, rumah bisa dipindahkan ini. Nah, ini sebuah kearifan lokal. Di samping nilai-nilai sosial ya, tentu juga adalah nilai-nilai pengetahuan bagaimana arsitektur rumah yang dibuat bisa dipindahkan sekaligus semuanya ya. Ini kemudian kita melihat juga contoh yang seperti gambar pertama tadi tentang permainan tradisional egrang. Nah, ini adalah gambaran kita tentang kearifan lokal. Nah, untuk lebih dalam lagi kita lihat dulu KD berikutnya, yaitu tentang keterampilannya. Diharapkan kalian juga bisa merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan komunitas dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Nah, jadi setelah kalian memahami bagaimana kearifan lokal dalam satu wilayah, juga di tempat kalian berada, diharapkan kita bisa bagaimana mencetuskan ya, merancang, melaporkan aksi-aksi kita, bagaimana kita membantu untuk membantu pemberdayaan komunitas kita untuk bisa lebih maju ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang pertama ini tentang kearifan lokal ya, di bagian pertama ini adalah melalui pengamatan, literasi, dan diskusi. Diharapkan siswa dapat mengidentifikasi berbagai kearifan lokal yang terdapat di masyarakat, dapat mengelompokkan bentuk-bentuk kearifan lokal,
dapat menganalisis fungsi kearifan lokal bagi masyarakat serta dapat menggunakan, nah ini sikap ya yang harus kita pahami, dapat menggunakan pemahaman tentang kearifan lokal dengan sikap ingin tahu, peduli, bekerja sama dan bertanggung jawab. Nah, sebelumnya kalau dianggap video ini bermanfaat buat kalian, ayo beribadah untuk memberikan like ya, komennya, men-share, dan bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Terima kasih semuanya. Para pembelajar sekalian, kita akan memberikan contoh dari video yang dibuat oleh tim Wasdog. Terima kasih untuk tim Wasdog yang selalu memberikan satu pengetahuan kegiatan-kegiatan yang positifnya dalam hal ini tentang kearifan lokal. Kita mau diberi izin untuk menggunakan sebagai untuk contoh-contoh pendidikan ya. Ini adalah sebuah desa yang bisa paling tidak memberikan gambaran kita tentang sebuah wilayah dengan kearifan lokalnya ya. Kita melihat di sebuah desa yang bisa menggunakan ketahanan pangan ya, ketahanan pangannya di desa Bumi Cipta Gelar Sukabumi ya. Bagaimana sebuah masyarakat memiliki daya untuk kearifan pangan ya, swasembada pangan meskipun mereka hanya secara administrasi kenegaraan, Kasepuan Cipta Gelar berada di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Sukabumi, Jawa Barat. Namun secara adat, Cipta Gelar adalah ibu kota bagi 568 kampung lainnya yang dihuni tak kurang dari 30.000 jiwa di areal seluas hampir 5.000 hektar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya, komunitas adat penganut Sunda Wiwitan ini memiliki 8.000 lumbung padi yang menjamin ketersediaan pangan hingga 3 tahun. Padahal, seperti halnya masyarakat Baduy, aturan adat di Cipta Gelar hanya mengizinkan menanam dan panen setahun sekali, serta pantang menggunakan alat pertanian modern seperti traktor. Bandingkan dengan kondisi umum di Indonesia, di mana Bulog yang memiliki 600 gudang, cadangan berasnya rata-rata hanya 8 bulan sampai 1 tahun saja. Bila ada kekurangan, Indonesia harus mengimpor. Padahal sawah di Indonesia digenjot panen 2 kali setahun dengan mekanisasi pertanian dan aneka pupuk kimia. Lantas mengapa hasilnya bisa berbeda? Dimiliki oleh masyarakat Cipta Gelar, ya, bagaimana mereka bisa swasembada pangan. Kita melihat selama sepekan tinggal di sini, kami mencatat setidaknya ada 3 faktor yang membuat Cipta Gelar mampu bersuasembada. Pertama, karena adat melarang warganya menjual beras. Yoyo Yogasmana, salah seorang warga yang kerap menjadi juru bicara Kasepuan, menjelaskan alasannya. Beras atau padi itu sendiri adalah kehidupan. Jadi ketika misalnya seseorang menjual beras, artinya ibaratnya menjual kehidupan itu sendiri. Ketika kehidupannya sudah dijual, artinya ngomong hidup, ngomong nyawa. Kalau di sini masuknya klasifikasi dosa besar. Seseorang yang menjual padi atau menjual beras, ibarat telah menghilangkan nyawa. Atau bisa konotasi hubungannya nanti sejajar dengan orang yang membunuh. Untuk memenuhi kebutuhan yang harus dibeli dengan uang, warga Cipta Gelar memiliki sumber-sumber pendapatan lain seperti beternak, berdagang, atau menjadi pegawai. Ya, untuk memenuhi kebutuhan yang lain, ya, di samping beras yang tidak Faktor boleh kedua dijual, adalah strategi tanam serentak dengan melihat tanda-tanda astronomi seperti akan dijelaskan pemimpin adat Ugi Sukriyana Rakasili atau dikenal dengan Abah Ugi tahun 2007. Itu kita lihat bintang, ada namanya bintang kidang sama kerti, itu yang menjadi acuan kita di sini. Kalau istilahnya udah lurus dengan kita, wah, di situ kita udah bisa nanam padi. Bintang itu loh dalam 1 tahun pertama tidak lewat menjual itu beras, cuma kedua, 3 kali sampai 4 kali saja. Bertanam secara serentak, yang menjadikan hama tidak ada, kita nanam padi itu serentak. Kalau di kota kan terus-terusan tiap bulan bertahap terus. Jadi udah yang ini panen, dia pindah lagi ke sawah tetangga, pindah lagi. Jadi ya si siklus
hama juga dia Nah, demikianlah. akan bertahan panjang. Kalau di Abah di sini Demikianlah ketika hama kita bagaimana nanam padi, mereka, hama misalkan ada ya ada gitu kan. Dia melakukan nggak banyak kan ketika dia udah mau banyak, untuk, ketika Abah udah tetap panen, dia mereka kan pasokan makannya nggak ada. memiliki, Otomatis dia akan jadi ya, sedikit lagi. Alam sudah mengatur ketahanan sedemikian pangan. hingga sehingga kalau kami di sini tidak pernah menggunakan Tidak pestisida karena tidak pernah ada mengandalkan hama. dari luar. Dan jangan beranggapan bahwa tikus itu adalah hama. Barang adalah hama. Tidaknya 120 varietas padi asli warisan leluhur yang masih tersimpan di lumbung-lumbung Cipta Gelar. Faktor ketiga mengapa Cipta Gelar mampu bersuasembada dan memiliki cadangan beras hingga 3 tahun adalah sistem kepemilikan tanah dan tata ruang. Tanah pertanian di Cipta Gelar bukan merupakan hak milik pribadi dan tanpa sertifikat. Tanah garapan bisa dipindah tangankan dengan sistem ganti rugi antar sesama warga kasepuhan. Komunalitas ini membuat agenda tanam dapat dilakukan serentak dan efektif meski hanya panen setahun sekali. Nah, demikianlah para pembelajar, paling tidak contoh tentang kearifan lokal yang kita bisa belajar dari masyarakat di Bumi Cipta Gelar, ya, Sukabumi. Nah, mari kita bersama-sama memahami kembali tentang apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, dengan contoh yang diberikan tadi paling tidak sudah tergambar ya pada kita tentang bagaimana kearifan lokal di suatu masyarakat. Nah, beberapa tokoh menyatakan konsep-konsepnya tentang kearifan lokal. Nah, menurut Warigan, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang ada ya di dalam sebuah masyarakat. Jadi kearifan lokal di Indonesia sudah terbukti menentukan kemajuan masyarakatnya. Kemudian menurut Sartini, kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana. Kayak tadi bagaimana masyarakat Bumi Cipta Gelar itu bisa memiliki ketahanan pangan, ya, walaupun mereka hanya panen 1 kali dalam 1 tahun. Nah, jadi gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, ya. Jadi kalian tadi sudah mendengar ya bagaimana 3 faktor yang menyebabkan masyarakat di Bumi Cipta Gelar Sukabumi itu bisa bertahan, tidak pernah kekurangan di dalam masalah pangan, ya. Bagaimana mereka bersuasembada pangan tadi, ya. Jadi tidak boleh menjual beras atau padi karena itu adalah kehidupan. Yang kedua, bertanam serentak, ya. Kemudian mereka melihat bahwa di situ bagaimana tata aturan di dalam tanah atau tempat mereka menanam, ya. Jadi mengatur sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, tata letak dari persawahan kering itu sendiri. Nah, demikian itu adalah konsep-konsep gagasan-gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, ya. Kemudian menurut Al-Musafiri, Utaya dan Astina, kearifan lokal adalah peran untuk mengurangi dampak globalisasi. Nah, kalau dikaitkan dengan globalisasi, ya. Jadi peran untuk mengurangi dampak globalisasi dengan cara menanamkan nilai positif kepada remaja. Penanaman nilai tersebut didasarkan pada nilai norma serta adat istiadat yang dimiliki setiap daerah. Nah, di sini kita melihat dari etimologisnya. Lokal berarti setempat, ya, wisdom, lokal wisdom, kearifan berarti kebijaksanaan. Nah, ini kita lihat dari Kamus Inggris Indonesia, ya, dari John S. Scott dan Hasan Sadili. Nah, kemudian kita lihat beberapa konsep lagi. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 32 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
Nah, menurut Haryati Subadio, kearifan lokal adalah suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu untuk menyaring dan memilih ya akan budaya yang masuk ke dalam diri dan watak dirinya. Nah, jadi di sini tentunya semuanya kita lebih paham, apalagi kita sudah memiliki pengetahuan yang lebih luas lagi bagaimana kita bisa memahami tentang kearifan lokal. Tentunya di dalam konsep-konsep bagaimana kebudayaan nasional kita, ya, kita bisa menilai mana kearifan lokal yang seiring sejalan tentunya dengan kebaikan-kebaikan dan kemajuan serta nilai-nilai yang kita pahami dalam kebenaran-kebenaran, ya. Nah, kita lihat selanjutnya adalah apa yang menjadi ciri-ciri sesuatu itu bisa dianggap sebagai suatu kearifan lokal, ya. Jadi tentunya nilai-nilai kearifan lokal ini tidak bertolak belakang dengan konsep kebaikan, konsep kemajuan dan konsep kebenaran yang dimiliki, ya. Jadi memiliki kemampuan mengendalikan, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa bagaimana kita diharapkan tadi bisa memiliki suatu strategi di dalam rangka menghadapi tantangan globalisasi, ya. Jadi mampu mengendalikan hal-hal yang bersifat negatif dari luar, ya. Ini berkaitan dengan nilai-nilai negatif dari budaya luar, ya, pengaruh-pengaruh luar yang negatif. Tentu ciri-ciri kearifan lokal yang dimaksudkan adalah memiliki kemampuan yang mengendalikan, lalu merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya luar, ya. Kemudian memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar, ya. Jadi apa yang kita anggap mungkin positif dari budaya luar itu kita bisa mengakomodasi, mengambil untuk kemudian menghilangkan yang kurang baik dan bisa mengakomodasikan dengan apa yang dimiliki dalam budaya setempat untuk bisa lebih maju lagi, ya. Seperti di Desa Ciptagelar itu mereka tidak kemudian menolak budaya dari luar, seperti misalnya bagaimana masyarakat mereka tetap mau menerima listrik, ya, sebagai sumber energi, tetapi mereka menggunakannya dengan sumber-sumber dari lingkungan. Silakan kalian bisa buka channel Wasdog berikutnya tentang bagaimana masyarakat Ciptagelar itu bersuasembada di dalam masalah listrik di lingkungan mereka sendiri menggunakan energi air dan energi sinar matahari. Kemudian mereka juga tidak gagap tentang teknologi karena mereka memiliki stasiun TV yang mereka miliki, ya. Ini adalah sebuah kearifan lokal, memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar, lalu memiliki kemampuan mengakomodasi budaya luar tadi, ya, sudah ini 2 kali. Kemudian selanjutnya adalah memiliki kemampuan mengintegrasi atau menyatukan budaya luar dan budaya asli seperti sudah disebutkan tadi, ya. Nah, untuk selanjutnya apa saja fungsi dari kearifan lokal, ya. Nah, jadi sebuah kearifan lokal ini memiliki fungsi-fungsi yang tentunya dengan itulah kita harus memahami fungsi-fungsi positif, ya. Antara lain kita melihat beberapa fungsi, ya, dengan contoh-contoh yang diberikan ini semoga bisa memberikan wawasan kita tentang apa yang baik dari yang dimiliki, yang diturunkan oleh nenek moyang kita, bisa kita teruskan, bisa kita ajarkan kepada generasi bangsa. Yang tidak baik tentu kita bisa mencari menambah pengetahuan untuk bagaimana memperbaikinya, ya. Tentu tidak semua budaya kita harus mengakui tidak semua budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat itu seiring sejalan dengan kemajuan, ya. Misalnya konsep makan tidak makan
kumpul, tentu itu adalah menghambat bagaimana kita memiliki suatu keinginan maju untuk mengenal bagaimana masyarakat luar ya. Nah, di sini fungsi kearifan lokal antara lain adalah bermakna sosial, misalnya adanya upacara integrasi komunal kerabat ya. Di sini kita contohkan bagaimana masyarakat bekerja bakti. Kalau di sini kita kenal di kerja bakti ya. Ini adalah satu kearifan lokal bekerja sama di mana memiliki fungsi integrasi komunal kebersamaan ya. Ini kalau di Sulawesi itu ada disebut dengan istilah mau posat mau duduran. Di kerja bakti kerjasama ya yang mengikatkan kepada persatuan atau integrasi ya. Ini di Sulawesi. Kemudian ada kearifan lokal yang punya fungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Jadi bagaimana keseimbangan alam bisa dilakukan ya, seperti tadi kalau di masyarakat Cipta Gelar itu ada 3 cara kan mereka untuk bisa bersembada pangan, antara lain kalau berkaitan dengan fungsi konservasi pelestarian sumber daya alam, mereka bisa mengatur tata letak pertanian, bagaimana wilayah mereka itu mereka bagi-bagi. Tidak semuanya bisa begitu saja diolah. Ada daerah-daerah yang tidak boleh diganggu, yaitu misalnya hutan ya, hutan-hutan lindung begitu. Kemudian ada hutan yang bisa diolah dan ada bagian-bagian untuk yang namanya perumahan ya, tempat tinggal, dan ada bagian persawahan. Nah, itu adalah sesuatu fungsi kearifan lokal yang berfungsi untuk konservasi pelestarian sumber daya alam. Nah, ini ada contoh yang bisa kita lihat, yaitu ladang gilir balik di Dayak Bantian Kaltim. Ini biasanya ladang mereka buka ya, kemudian mereka olah, tanami. Nah, setelah nanti mereka panen, mereka tinggalkan. 2 tahun kemudian ya, setelah mereka dibiarkan menjadi hutan kembali, 2 tahun cukup untuk subur. Mereka nanti akan 2 tahun mereka mengolah lagi ladang ini. Demikian seterusnya sehingga keseimbangan 2 tahun mereka biarkan ini menjadi tumbuh menjadi hutan kembali, nanti mereka akan bisa kembali kepada di sini membuka kembali. Jadi setelah tidak subur mereka mencari ya hutan, tapi ingat setelah mereka tinggalkan, mereka akan membiarkan untuk itu menjadi hutan kembali. Nanti 2 tahun kemudian mereka bisa kembali ke tempat ini. Ini namanya ladang gilir balik. Ini adalah kearifan lokal yang dimiliki bagaimana bisa berfungsi dalam pelestarian ya sumber daya alam. Jadi mereka tidak merusak wilayah-wilayah yang lain ya. Kemudian kita ambil contoh kalau di dalam masyarakat pertanian Jawa itu biasanya menggunakan ternak ya untuk bagaimana mengolah sawah yang sudah panen untuk ditanami kembali ini ya. Ini menggunakan pembajak ya, bajak dengan hewan sapi atau kerbau ya. Nah, ini biasanya di wilayah Jawa Tengah atau wilayah di Jawa ya, secara umum seperti itu, secara tradisional. Ini bisa dengan pembajakan ini bisa membalik-balik tanah dan bisa menjadi subur kembali dari sawah-sawah yang sudah pernah dipanen ya. Nah, kemudian kita lihat contoh bermakna etika dan moral ya, persatuan kebersamaan. Nah, ini contohnya Barapen Papua. Ini bagaimana mereka bersama-sama untuk kebersamaan itu makan bersama dengan cara membakar makanan bersama-sama, mengolahnya ini dengan barapen, membakar makanan dengan batu. Nanti mereka berkumpul bersama-sama, makan bersama. Nah, ini adalah punya nilai-nilai etika dan moral bagaimana menyatukan masyarakat dalam kebersamaan. Ini adalah kearifan lokal di Papua ya, yang bermakna etika. Kemudian
kita bisa melihat lagi fungsi kearifan lokal yang lain bisa berfungsi atau bermakna politik. Nah, ini kalau sekarang ini bagaimana tentunya contoh-contoh yang harusnya bisa kita contoh dari para kandidat ya, dari kontes-kontes pilkada, bagaimana mengedepankan kampanye-kampanye yang tidak membelah masyarakat, tapi kampanye-kampanye yang menyejukkan. Ini bisa adalah satu kearifan lokal yang bermakna politik ya, dengan bahasa-bahasa yang bisa menarik tetapi tidak menyebabkan masyarakat terpolarisasi. Kita tidak ingin masyarakat kita terpolarisasi tentunya. Nah, tentu ini adalah satu keahlian yang harus dimiliki oleh para kandidat, sehingga kearifan lokal dari tutur bahasa yang baik ini bisa juga digunakan dan bisa bermakna politik ya dalam kontes-kontes pilkada. Nah, kemudian kita melihat juga contoh-contoh berkaitan dengan daur ya, dalam pengembangan sumber daya manusia juga, seperti tadi bagaimana kita melihat keahlian-keahlian mereka dalam mengolah alam. Ini contohnya di Sulawesi yang dikenal dengan pengolahan tanah hutan yang sudah tidak terpakai atau tatengkeng di Sulawesi Selatan, di masyarakat Tobentong ya, yang disebut dengan koko ya. Jadi mengolah wilayah hutan yang sudah tidak terpakai, kalau tadi di Dayak disebut dengan ladang gilir balik ya, tapi di Sulawesi ini dikenal dengan koko ya. Jadi bagaimana mereka menghidupkan kembali berladang ya, bersawah kembali di wilayah dari yang sudah tidak terpakai ya, yang terlantar, hutan-hutan yang terlantar ini. Nah, ini tentu berfungsi sebagai daur hidup ya, menandakan bagaimana kecakapan sumber daya manusia yang dimiliki di dalam masyarakat Indonesia ya, masyarakat tradisional Indonesia dalam mengolah alamnya. Nah, para pembelajar sekalian, tentu sekarang sudah bisa mulai memahami bagaimana masyarakat kita memiliki sebuah kebijaksanaan di dalam kearifan lokal di berbagai sektor kehidupan yang dicontohkan di sini, berkaitan banyak di dalam bagaimana kita mengolah alam ya. Kemudian kita melihat bagaimana bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Setelah kita memahami tadi bagaimana fungsi-fungsi kearifan lokal itu, mari kita bersama-sama melihat apa saja bentuk-bentuk dari kearifan lokal. Nah, ini secara teori dibedakan menjadi dua, ada berwujud nyata yang nampak ya, atau tangible. Apa saja bentuknya? Yang tangible ini ada berbentuk tekstual, ini berbentuk teks ya, dari peninggalan-peninggalan, bisa berupa petuah-petuah yang dituangkan, cerita-cerita yang dituangkan di dalam buku-buku kuno ya, catatan-catatan kuno. Bisa juga ini berupa petuah, bisa resep-resep kesehatan ya, pengobatan tradisional, bisa juga berupa tutur kata, bahasa-bahasa yang positif, yang baik, yang dituangkan dalam sebuah tekstual ini, buku-buku yang ada di dalam masyarakat tradisional kuno kita. Kemudian bisa dalam bentuk yang berwujud ini, bisa kita lihat bangunan arsitektur ya. Ini kita lihat suatu kearifan lokal yang dimiliki ya, yang sudah dimiliki oleh masyarakat kita, betapa masyarakat kita memperhatikan tentang alam dan keseimbangannya. Di hutan mereka menggunakan apa yang bisa mereka ambil untuk membangun rumah, kemudian alam hutan itu untuk mereka membangun rumah-rumah panggung di sini untuk mencegah binatang buas ya, dan rumah panggung ini juga ternyata terbukti anti gempa ya, seperti itu. Nah, kita lihat juga
rumah bisa bermakna sosial, bermakna moral. Ini kalau kita lihat rumah panjang di Kalimantan ini bisa dihuni dalam komunal yang banyak, ini adalah bermakna sosial ya. Kalian ingat berbagai bentuk arsitektur rumah di berbagai wilayah Indonesia Sabang sampai Merauke itu banyak sekali. Silahkan kalian ambil contoh-contohnya ya. Kalau di Betawi itu ada namanya rumah kebaya ya. Rumah kebaya kalau kalian lihat ada di depan itu untuk sebagai nilai-nilai sosial, menerima tamu ya. Ada di depan rumah-rumah Betawi, kita nyaman terasa di depannya itu di rumah kebaya ya. Kemudian ada di Jogja, ada di Jawa Tengah itu namanya rumah joglo ya, itu juga punya nilai-nilai arsitektur tradisional yang tentunya juga punya makna-makna yang menggambarkan tentang bagaimana keahlian mereka di dalam membuat arsitektur, juga bisa punya bermakna sosial yang lain ya. Silakan kalian cari contoh-contoh dari banyak lagi rumah-rumah tradisional seperti rumah gadang ya di masyarakat Minang dan masyarakat Toraja. Banyak lagi, kalian ambil contoh silakan ya. Itu adalah wujud kearifan lokal kita yang nyata. Kemudian ada lagi ini apa? Gambar gerabah ya. Nah, ini adalah juga kearifan lokal oleh masyarakat Indonesia yang memanfaatkan sumber daya alam. Ini dibuat dari tanah liat ya, dari masyarakat kita. Dan ternyata kalau kita menggunakan gerabah, memasak dengan menggunakan gerabah ini ternyata lebih sehat ya. Di jamu-jamu tradisional itu lebih dianjurkan biasanya kalau untuk berkhasiat kita memasaknya dengan gerabah ya. Nah, ini kalau di Jogja itu ada di desa pengrajin gerabah itu namanya di Desa Kasongan. Nah, silakan kalau yang belum berkunjung bisa ke sana ya. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang nyata yang lain. Di samping juga bentuk cagar budaya tradisional karya seni yang lain yang bisa kalian temui di berbagai daerah ya. Misalnya angklung di Jawa Barat ya. Kemudian banyak lagi kita ambil contoh-contoh yang lain di wilayah-wilayah Indonesia yang lain ya. Silakan kalian buka literasinya untuk lebih mengenal lebih jauh dari berbagai bentuk dari karya-karya dari kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia ya. Kemudian kita lihat contoh berikutnya adalah di sini wujud yang tidak nyata, intangible. Intangible ini adalah wujud yang tidak nyata. Apa contohnya? Petuah. Kalau tadi petuah ada yang dituangkan di buku itu masuknya tangible ya, nyata. Tapi ini petuah yang disampaikan dari mulut ke mulut ya, secara verbal. Nah, itu kalau kalian masyarakat tertentu itu ada namanya berbalas pantun ya. Kemudian ada kalau zaman sekarang itu kalian ada namanya kata-kata mutiara. Dulu tuh ada namanya petuah-petuah yang disuka diberikan oleh orang tua dari mulut ke mulut ya. Misalnya apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, itu udah verbal dari mulut ke mulut. Itu disebut dengan kearifan lokal yang berbentuk tidak nyata. Bisa juga dalam bentuk kidung dan nyanyi atau nyanyian ya. Nah, yang berupa nasihat-nasihat yang baik untuk kita tidak berbuat atau salah di dalam nilai-nilai yang keliru. Kemudian ada nilai-nilai sosial yang biasanya ini ditunjukkan di dalam kegiatan dan aktivitas kehidupan kita yang tidak dijelaskan tapi diberi contoh. Nah, contohnya misalnya bagaimana nilai-nilai sosial gotong royong seperti yang digambarkan ini ya. Ya, jadi nilai-nilai yang tidak nyatanya ini adalah kebersamaan, nilai-nilai gotong royong kebersamaan ini ya. Kemudian ada kerja bakti, nilai-nilai sosialnya itu yang ditunjukkan adalah aktivitasnya itu memberikan nilai-nilai positif di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Nah, para pembelajar sekalian, itu adalah contoh-contoh yang bisa kita sebutkan di dalam kearifan lokal yang berbentuk tidak nyata
ya, selain berbentuk nyata yang sudah kita sebutkan tadi. Terima kasih untuk pembahasan kita kali ini. Kita akan lanjut nanti di dalam pembahasan selanjutnya berkaitan dengan bagaimana mengedepankan kearifan lokal ini dalam strategi pemberdayaan komunitas. Ya, sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Semoga kalian selalu mencari tahu literasi dengan bahan-bahan yang lain dari Sabang sampai Merauke, berbagai kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa kita sehingga kita kaya akan pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.